Oke, ketemu kembali dengan teman-teman semuanya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya untuk saya boleh berbagi kebenaran firman Tuhan buat teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan kami boleh kembali belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, pengurapan-Mu, hikmat-Mu turun atas setiap kami sehingga setiap kebenaran yang kami terima hari ini kami boleh lakukan dalam kehidupan kami mengerti panggilan-Mu, rencana-Mu dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh maksimal di dalam Engkau Tuhan. Kami menggenapi apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Berkati kami semuanya, hamba-Mu yang menyampaikan, kami yang mendengar, kami sama-sama diberkati di dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya hari ini diberikan tema mengejar panggilan. Satu tema yang saya pikir sangat penting buat kita semuanya, khususnya saudara anak-anak muda. Kenapa kok penting? Karena kalau kita mengerti tujuan Tuhan dalam hidup kita, kita mengerti panggilan Tuhan dalam hidup kita, maka kita bisa mengejar itu dan kemudian kita bisa menyelesaikan semuanya itu, membuat hidup kita itu jadi maksimal karena tujuan kita tercapai, tujuan Tuhan dalam hidup kita tercapai. Nah, saudara, yang pertama kita perlu tahu bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini diciptakan dengan sebuah tujuan. Tidak ada satupun benda yang tidak diciptakan dengan tujuan, pasti ada tujuannya. Apapun itu, kelihatannya sepele sekalipun pasti ada tujuannya. Dan kita harus mencari apa tujuan dari sebuah benda kalau kita ingin tahu untuk apa dibuat itu, ya. Kalau kita nggak ngerti, maka kita akan bisa buang sia-sia benda itu. Padahal mungkin benda itu sangat berarti buat kehidupan kita. Dan kalau kita tidak tahu tujuan benda itu diciptakan, itu bukan berarti nggak ada tujuannya. Mungkin kita saja yang belum tahu dan kita harus cari tahu, ya. Nah, saudara, saya percaya kita pun diciptakan dengan tujuan, ya. Kalau kita nggak tahu tujuan hidup kita harus cari tahu dong, ya. Nah, saya kasih contoh. Ada banyak orang nggak mengerti benda apa ini yang ada di tangan saya, ya. Saudara, ini namanya seringkali kalau orang Surabaya cuma bilang itu krek-krekan gitu ya. Ini ada dua sisi, ya, bunyinya seperti itu untuk saling menempel satu dengan yang lain dan banyak digunakan sebenarnya. Tapi orang nggak tahu ini namanya apa sih sebenarnya. Ternyata ketika saya cari tahu, ini namanya velcro, saudara. Jadi saudara mesti cari tahu untuk saudara kenali benda ini namanya apa, tujuannya apa, penciptanya membuatnya dengan tujuan apa, sehingga ketika kita ngerti tujuannya, kita bisa gunakan benda ini dengan maksimal. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Dalam kehidupan kita harus tahu tujuan Tuhan menciptakan kita. Manusia diciptakan, saya percaya, dengan sebuah tujuan. Gak mungkin Tuhan menciptakan kita itu dengan iseng dan kemudian ya cuma main-main aja kok. Enggak, saudara. Selama kita diizinkan untuk keluar dari rahim ibu kita dan ada di dunia ini, pasti kita punya tujuan. Kak, tapi saya lahir sebagai seorang yang cacat, punya kekurangan ini, kekurangan itu. Saudara ketahuilah, pokoknya saudara, kalau saudara lahir di dunia ini, sekalipun kondisi saudara mungkin tidak lengkap atau cacat, saya beritahu Tuhan pasti punya rencana dalam hidup saudara. Tuhan pasti punya keinginan dalam hidup saudara. Cari tahu, kenali. Itu bagian kita, ya. Yesaya 44 ayat yang kedua katakan gini, beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau. Jadi ingat, Tuhan yang menjadikan kita, ya, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Jadi Tuhan yang membentuk kita, yang menjadikan kita sejak dari dalam kandungan orang tua kita, ibu kita, dan dialah yang menolong dalam kehidupan kita, saudara. Jadi, saudara, Tuhan pencipta hidup kita. Dan sekali lagi, kalau Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan pasti punya tujuan dalam hidup kita.
Kalau manusia aja ciptakan hal yang sepele, misalnya tusuk gigi, itu diciptakan dengan harga yang sangat murah. Tapi itu pun diciptakan dengan tujuan. Apalagi hidup kita yang begitu hebat, yang begitu mulia, diciptakan Tuhan, pasti dengan sebuah tujuan yang luar biasa. Nah, kita harus kenali, ya, kita harus kenali tujuan Tuhan dalam hidup kita. Dan cara terbaik untuk mengenali tujuan adalah tanyakan pada penciptanya. Kalau kita diciptakan oleh Tuhan, cara terbaik untuk mengenali tujuan hidup kita adalah berdoa, tanya kepada Tuhan, Tuhan, kau ciptakan aku dengan tujuan apa? Itu cara terbaik kita, saudara. Nah, ada orang-orang yang seperti ini, saudara. Ada orang-orang yang sudah mengenali atau tahu panggilannya. Ya, sejak dari mereka di dalam kandungan, sejak dari mereka kecil, mereka sudah kenali panggilan Tuhan dalam hidupnya. Contohnya adalah Nabi Yeremia. Yeremia 1 ayat yang kelima katakan gini, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudara, mungkin ada orang-orang yang memang sudah sejak kecil, dia tahu panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dia kenali panggilan Tuhan dalam hidupnya. Tapi masalahnya mungkin tidak banyak orang yang seperti ini. Mungkin ada jenis orang yang kedua, saudara. Orang yang kedua adalah, contohnya adalah seperti Rasul Paulus. Kalau saudara tahu cerita Rasul Paulus adalah dia sebelumnya bukan orang yang percaya Tuhan, atau mungkin kalaupun percaya, dia seorang yang benci dengan kekristenan, dia menganiaya orang-orang Kristen, dia nggak ngerti tujuan hidupnya. Sampai akhirnya di tengah perjalanan hidupnya, baru dia tahu untuk apa dia diciptakan, untuk apa dia dilahirkan. Mungkin hal yang sama juga saya alami, saudara. Saya dari kecil nggak pernah tahu apa tujuan Tuhan dalam hidup saya. Baru dalam perjalanan kehidupan saya bertobat, saya kemudian bertanya, berdoa kepada Tuhan, Tuhan, rencanamu apa sih dalam hidupku? Tuhan, engkau mau aku ini jadi apa sih? Ternyata Tuhan panggil saya untuk jadi hamba Tuhan. Baru saya mengerti itu di tengah perjalanan. Sehingga kemudian saya ambil jalan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saya sekolah Alkitab, saya melayani, sampai akhirnya saya seperti ini. Tapi itu saya ketahui di tengah perjalanan, saya udah mulai menginjak pemuda, saya baru tahu panggilan hidup saya. Tapi ada juga yang ketiga, yaitu siapa, saudara? Orang yang sampai sekarang belum tahu panggilannya, belum kenal panggilan Tuhan dalam hidupnya. Nah, saya mau berbicara kepada setiap saudara. Kalau saudara yang sudah mengerti panggilan saudara, ya Tuhan inginkan saudara jadi apa, teruslah kerjakan panggilan itu. Kalau saudara mungkin di tengah perjalanan saudara baru mengetahui, puji Tuhan, jangan putus asa, jangan kemudian merasa saudara lebih kecil daripada orang yang pertama. Enggak apa-apa, lakukan aja. Yang paling penting adalah saudara kenali dan kemudian saudara kejar panggilan itu, lakukan panggilan itu. Dan yang ketiga adalah, kalau saudara sampai hari ini saudara belum mengerti panggilan Tuhan dalam hidupmu, apa yang harus engkau lakukan? Saudara, saya mendapatkan ilustrasi ini dari Pastor Jeffrey Rahmat. Dia menceritakan bagaimana permainan golf, saudara. Permainan golf itu ada 3 macam, saudara. Saya nggak pernah bermain, saya cuma membaca reviewnya beliau. Dan dia katakan gini, ada yang namanya par 3. Par 3 itu singkat atau pendek gitu, saudara. Jadi dari tempat kita memukul di sini, kita bisa tahu tujuan kita di sana. Ya, ada benderanya, ada lubangnya yang udah siap untuk menerima bola yang kita pukul. Ini saya contohkan, ini orang yang sudah ngerti, oh tujuanku di sana, jelas gitu. Ya, ada yang berikutnya par 4. Par 4 itu jaraknya agak jauh, saudara. Dan mungkin cuma kelihatan sedikit tiang bendera saja. Atau mungkin cuma dikasih ancer-ancer, kira-kira tiangnya ada di sana, lubangnya ada di sana.
Yang harus saudara lakukan adalah apa? Saudara pukul bolanya mendekati, mengarah kepada lubang yang ada. Ya, dikira-kira. Ada yang lebih parah lagi, lebih jauh lagi, yaitu par 5 namanya, saudara. Nah, par 5 ini jaraknya udah lebih jauh lagi. Bahkan nggak kelihatan sama sekali, saudara. Ya. Tapi sekali lagi, apa yang harus saudara lakukan? Saudara bisa mengira-ngira saja. Kira-kira itu lubangnya ke daerah sana, ke arah utara misalnya. Ya, yang harus saudara lakukan adalah pukul bola sekencang-kencangnya ke arah utara. Supaya makin saudara mendekati, makin jelas tujuannya. Nah, demikian juga kehidupan kita, saudara. Bagi kita yang belum mengerti panggilan Tuhan dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Satu ayat ini akan menolong kita untuk memberitahukan kepada kita, ya, yaitu di Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saudara, buat kita yang belum mengerti panggilan Tuhan dalam hidup kita, ayat ini saya pikir akan sangat menolong kita. Dikatakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Jadi kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus dan kita belum mengerti panggilan kita, apa yang harus kita lakukan? Berusahalah untuk saudara ikut firman Tuhan dan tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Baca firman, lakukan itu setiap hari, pelan-pelan. Sehingga lama-lama cara berpikir kita diperbaharui oleh firman Tuhan, sehingga tidak serupa dengan dunia ini. Dan kemudian apa yang harus saudara lakukan? Belajarlah untuk mengenal kehendak Allah dengan cara ini. Lakukan saja yang baik. Kalau saudara sudah lakukan perkara-perkara yang baik, maka saudara kemudian akan melangkah kepada yang berkenan. Ketika saudara terus melangkah, maka yang berkenan akan lama-lama berubah menjadi yang sempurna. Dan saudara di situ baru ngerti, oh ternyata panggilan Tuhan itu seperti ini toh. Saya kasih contoh dalam hidup saya, saudara. Dulu saya sama sekali nggak mengerti panggilan Tuhan dalam hidup saya. Ya, saya masih nakal, saya nggak mengerti. Tapi ketika saya bertobat, waktu saya SMA saya bertobat. Kemudian saya mulai baca firman, ikut persekutuan, ikut ke gereja, beribadah. Waktu itu belum pelayanan. Ya, masih ikut seperti itu. Bertumbuh, cari, ada mentor-mentor yang mendidik kami di sekolah, di persekutuan yang ada. Kami belajar terus. Kami belum ngerti apa panggilan Tuhan dalam hidup masing-masing kami. Nah, ketika saya kemudian mulai belajar masuk pelayanan. Nah, di situ saya mulai belajar. Oh, ini loh yang baik. Oh, ini yang benar. Lama-lama saya lakukan. Oh, ini baik, ini baik, ini baik, ini baik, ini baik. Saya lakukan terus. Lama-lama saya mulai masuk ke area yang namanya berkenan. Oh, ini lebih berkenan. Oh, ini lebih berkenan, ini lebih berkenan. Lama-lama saya ngerti yang sempurna, yaitu panggilan saya adalah jadi hamba Tuhan. Saudara, ayo kenali panggilan Tuhan dengan cara, kalau saudara belum tahu panggilan Tuhan, saudara lakukan saja yang baik. Lakukan terus, kerjakan terus, kayak orang melangkah gitu. Ya, melangkahlah dengan hal yang baik. Saudara bisa tahu, oh ini baik buat aku, oh ini enggak baik. Ketika firman Tuhan penuh dalam hidup kita, kita mengerti, oh ini yang harus aku lakukan, ini yang harus aku tinggalkan. Dan akhirnya saudara akan melangkah kepada perkara yang baik, dan menuju kepada yang berkenan. Yang berkenan lama-lama akan menjadi yang sempurna. Saudara baru ngerti, oh ini rencana Tuhan. Dulu saya nggak ngerti kalau mau jadi hamba Tuhan. Tapi yang saya lakukan, saya melayani Tuhan, saya ke gereja, saya beribadah, sambil terus berdoa. Saya belum ngerti. Sampai suatu hari, saya sudah termasuk dalam tim pelayanan. Saya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, makin jelas panggilan Tuhan dalam hidup saya. Itu yang harus kita lakukan, saudara.
Jadi kalau kita melakukan apa yang baik, kita itu sedang mengarah kepada panggilan Tuhan. Jadi ini langkah-langkahnya, saudara. Kalau kita melakukan yang baik, kita sedang mengarah kepada panggilan Tuhan. Seperti tadi waktu main golf. Ya, saudara pukul saja bolanya sekuat-kuatnya, lakukan sebaik-baiknya apa yang bisa saudara lakukan. Kalau saudara masih sekolah, lakukan sekolah saudara, kerjakan semua tugas dengan baik. Kalau saudara bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Lakukan semua yang terbaik. Kalau saudara melayani, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lakukan yang terbaik. Ya, semuanya kerjakan dengan baik. Maka kemudian engkau akan mengarah kepada yang berkenan. Dan lama-lama engkau akan masuk kepada yang sempurna. Nah, saudara, kesimpulannya. Hari ini kita belajar yang pertama adalah Tuhan pasti punya tujuan menciptakan kita. Ingat itu, Tuhan pasti punya tujuan menciptakan kita. Biar nggak lupa, saya akan catat buat saudara. Yang pertama adalah Tuhan pasti punya tujuan menciptakan setiap kita. Jadi kalau saudara belum mengerti, bukan berarti nggak ada. Hanya saudara perlu cari tahu supaya saudara mengerti tujuan Tuhan menciptakan saudara. Ya, caranya bagaimana? Bacalah firman Tuhan, berdoalah, bersekutu dengan Tuhan. Kenapa kok kita harus cari Tuhan? Karena Tuhan yang menciptakan kita. Jangan bertanya kepada gembala saudara, jangan bertanya kepada pemimpin saudara. Tuhan maunya itu saya jadi apa sih? Mereka nggak ikut nyiptain saudara. Yang menciptakan saudara adalah Tuhan sendiri. Jadi bertanyalah kepada Tuhan. Sehingga jelas Tuhan nanti akan bicara kepada saudara. Yang kedua adalah kalau saudara belum mengerti panggilan Tuhan, yang harus saudara lakukan adalah lakukan semua yang baik. Lama-lama saudara akan masuk kepada yang berkenan dan kemudian menuju yang sempurna. Jadi yang kedua adalah lakukan semua yang terbaik. Kalau saudara masih sekolah, sekolahlah dengan yang terbaik. Ya, lakukan semuanya, tugas-tugas yang ada, kerjakan semua dengan yang terbaik. Kalau saudara bekerja, kalau saudara melayani, saudara seorang anak, saudara seorang yang masih bersama dengan orang tua saudara, bantu mereka kerjakan semua tugas rumah tangga dengan baik, tolong mereka semuanya. Saudara sedang mengarah kepada panggilan Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kita belajar untuk kalau kita sudah tahu panggilan Tuhan, ya, kalau kita sudah tahu panggilan Tuhan dalam hidup kita, hiduplah di dalamnya. Hidupi panggilan Tuhan itu. Ya, setialah, jangan iri dengan panggilan orang lain. Ya. Maksimallah di situ, jadilah berkat di situ. Jadi saya tulis di sini setia pada panggilan. Nah, saudara, kita lihat sama-sama. Kalau misalkan saudara ini dipanggil untuk menjadi seorang hamba Tuhan, ya jadilah hamba Tuhan yang setia. Kerjakan bagian saudara, lakukan bagian saudara. Saya dulu juga pernah mengalami, saudara. Waktu saya masih jadi hamba, masih full timer di gereja, jadi hamba Tuhan yang ya mungkin orang belum melihat, orang belum percaya, orang masih meremehkan, Allah kamu masih pelayan Tuhan atau hamba Tuhan yang masih kecil apa, saudara. Apa yang saya lakukan? Saya setia dulu. Ya, saya lakukan semua yang terbaik. Saya melayani di ibadah WBI, main gitar bolong itu, saudara. Dikasih mic, ditodong mic gitu. Saya main dengan setia. Setiap hari Selasa waktu itu. Selasa atau Kamis, saya agak lupa, sudah lama, saudara. Setiap minggu saya main itu.
ngiringin ibu-ibu, kadang mereka nggak jelas nadanya kemana, saya mesti cari-cari nadanya. Saya layani dengan setia, saya lakukan yang terbaik. Ya, saya nggak kemudian, aku kan sudah dipanggil Tuhan, saya udah mau jadi hamba Tuhan, saya nggak mau yang kecil-kecil. Enggak, latihan dari yang sederhana. Ya, membawa kantong persembahan awal pelayanan saya, ya, terus kemudian melayani di musik, ngangkat musik, nyiapin peralatan musik, semuanya saya lakukan dengan setia, dengan sukacita. Jadi setialah di situ, dan kemudian jangan iri dengan panggilan orang lain. Saya dulu sempat iri dengan panggilan orang lain. Ada teman saya yang dipanggil jadi pengusaha, saudara. Dan seusia saya, satu angkatan. Dan saya lihat dia sudah sukses. Dia udah punya rumah sendiri, dia udah punya mobil sendiri, bahkan berencana udah menikah. Sementara saya, waktu itu motor saja saya nggak punya. Ya, waktu itu sementara saya masih belum punya apa-apa. Waktu itu saya sampai jatuh sakit. Dan kemudian di tengah saya sakit itu saya kembali kepada Tuhan, saya berdoa. Dan Tuhan mengokohkan kembali panggilan saya. Dia katakan, Dra, kamu aku panggil untuk jadi hamba Tuhan, bukan pengusaha. Jadi dari situ saya belajar bahwa saya nggak boleh iri dengan panggilan orang lain, sekalipun kelihatannya, oh dia lebih berhasil, lebih sukses. Enggak, saudara. Ya, karena Tuhan masing-masing mempunyai panggilan dalam hidup kita. Berfungsilah maksimal dalam panggilan itu, maka hidupmu akan jadi berkat. Saya kasih contoh. Misalkan ada sebuah alas kaki atau keset yang biasanya ada di depan pintu. Gunanya apa keset itu? Panggilannya apa? Ya untuk membersihkan kaki orang yang mau masuk rumah, sehingga rumah itu tetap bersih, saudara. Itu panggilannya. Nggak enak, kotor, diinjak-injak dan lain sebagainya. Dia kemudian mungkin bisa saja iri dengan figura yang ditempel di dinding, saudara. Nah, orang bisa iri. Ini contoh aja. Barang ini bisa iri dengan barang yang lain. Tapi ini yang akan terjadi kalau keset itu kemudian minta sama yang punya rumah gitu. Aku ingin jadi figura, aku ingin di dinding. Apa yang terjadi, saudara? Kalau keset ditaruh di dinding, jadinya apa? Tuan rumah akan malu. Itu ngapain keset ditaruh di situ? Bukan pada tempatnya. Nah, saudara, kalau saudara diciptakan dengan sebuah tujuan yang jelas, setialah di situ. Saya percaya pemeliharaan Tuhan ada di situ, penyertaan Tuhan akan ada di situ, dan semua yang terbaik dari Tuhan akan tercurah buat saudara. Gak perlu iri dengan panggilan orang lain, sekalipun kelihatan panggilan orang lain lebih menyenangkan. Jangan iri, masing-masing kita yuk hidup dalam panggilan ini. Dan saya percaya hidup saudara akan jadi berkat. Hidup saudara akan maksimal dan di situ. Dan ketika saudara hidup dengan maksimal dalam panggilan Tuhan, saya percaya itulah hidup yang paling berarti. Hidup yang paling jadi berkat ketika kita ada di situ. Kalau keset mau tetap ada di depan pintu, membersihkan kaki semua orang yang masuk ke rumah itu. Itulah panggilannya, dan ketika setia di situ, saya percaya keset ini sudah jadi berkat bagi banyak orang, sekalipun dia harus ada di bawah. Kiranya apa yang saya bagikan ini menjadi berkat buat saudara semuanya. Kenali panggilan Tuhan. Kalau saudara belum kenali, awali dengan lakukan yang baik. Lakukan saja perkara-perkara yang baik. Saudara akan mengarah kepada panggilan Tuhan. Kalau saudara sudah kenali, puji Tuhan, setialah di situ. Jangan iri dengan panggilan orang lain, tapi kerjakan panggilanmu dengan setia, sampai suatu hari Tuhan katakan, engkau hamba yang baik, engkau hamba yang setia. Tuhan memberkati saudara semuanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat hari ini, buat kesempatan ini. Terima kasih untuk kebenaran-kebenaran firman-Mu yang menolong kami memahami setiap rencana-Mu. Tuhan, teguhkan panggilan setiap kami anak-anak-Mu, sehingga setiap kami boleh mengerti apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kalau ada yang belum mengerti, biarlah kami belajar, cari tahu, cari kehendak-Mu, berdoa, berpuasa,
dan baca kebenaran-kebenaran firman-Mu yang akan menolong mengarahkan hidup kami. Dan kami mulai dengan perkara-perkara yang baik yang ada di sekitar kami kerjakan. Lama-lama kami akan masuk kepada yang berkenan, dan kemudian kami akan masuk kepada yang sempurna, panggilan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu atas anak-anak-Mu, nyatakan hidup mereka lebih lagi apa yang Kau mau dalam hidup mereka, dan biarkan mereka semuanya jadi berkat bagi banyak orang. Kami bersyukur, segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.